so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Agung Wijayanto, Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 221F10042, akan membahas materi pendidikan anak tunadaksa dengan dosen pengampu Sugihartati SPD MPD. Definisi anak tunadaksa. Anak tunadaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh, kerusakan pada bagian fisik dan kesehatan, dan yang terakhir kelainan anggota tubuh dan gerak sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Diperkirakan populasi tunadaksa 2,5% dari jumlah penduduk zona daksa merupakan kelainan primer yang biasanya diikuti dengan kelainan lain atau kelainan sekunder seperti tunagrahita, kesulitan belajar, tunanetra, dan lain-lain. Karakteristik anak tunadaksa. Lewandowski dan Choi Changs pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu usia terjadinya ketunadaksaan, derajat kecacatan, kondisi-kondisi yang tampak, dukungan keluarga dan sosial, sikap terhadap anak tunadaksa, dan status sosial lingkungan. Faktor penyebab ketunadaksaan terdapat 3 faktor: saat dalam kandungan, saat lahir, dan sesudah lahir. Faktor penyebab ketunadaksaan pada saat dalam kandungan: kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, diantaranya dikarenakan faktor genetik, kerusakan pada sistem saraf pusat yang disebabkan pemisah bayi dari plasenta, penyakit anemia, penyakit jantung, stroke, percobaan abortus atau pengguguran, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Faktor pada saat kelahiran, yaitu natal. 1. Kesulitan saat persalinan karena pinggul ibu terlalu kecil dan letak anak yang sungsang. Yang kedua, pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran prematur. Keempat, gangguan pada plasenta yang menyebabkan kurangnya oksigen. Faktor setelah kelahiran. 1. Adanya penyakit meningitis radang selaput otak. Kedua, terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadinya benturan pada otak. Ketiga, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Klasifikasi anak tunadaksa. CP, cerebral palsy, ketidakmampuan motorik atau gangguan motorik atau gerak yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau terganggunya otak. Pada dasarnya, cerebral palsy adalah suatu masalah pada koordinasi otot-ototnya normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk memerintah otot-otot saat memendek, mengejang, atau meregang. Penggolongan cerebral palsy. 1. Menurut derajat kecacatan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan ringan, yang kedua golongan sedang, yang ketiga golongan berat. Menurut topografi, yang pertama monoplegia, kedua hemiplegia, ketiga diplegia, keempat triplegia, kelima quadriplegia. Berdasarkan fungsi letaknya atau motorik: spastik, atetoid, tremor, rigid, ataksia. Klasifikasi anak tunadaksa. Spina bifida atau kerusakan atau kelainan pada saraf tulang belakang susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spina bifida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang belakang yang rusak atau mengalami kelainan. Muskular distrofi, melemahnya pertumbuhan otot, biasanya berlangsung lama yang tidak sedikit memperlemah dan memperkurus otot-otot tubuh. Osteogenesis, kondisi tulang yang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang ditandai dengan tulang-tulang yang mudah patah. Pertumbuhan tulang yang normal dan menyerang tulang
sehingga patah atau retak, sehingga memerlukan perlindungan. Penyakit kronis, penyakit yang berlangsung lama dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Epilepsi, kelainan pada otak yang kegiatan elektriknya tidak stabil. Juvenile diabetic mellitus, kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam makanan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan, sehingga anak kurang tenaga. Cystic fibrosis, suatu penyakit kronis yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Rok-Skrine yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas dan mudah terkena penyakit batuk dan peradangan pada saluran pernafasan. Penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna sedikit saja. Hemofilia, darah tidak bisa menggumpal secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga saat terjadi luka bisa menjadi masalah besar, sehingga menyebabkan pembengkakan rasa sakit dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Luka bakar, kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh. Poliomyelitis, kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal cord atau otak yang menyebabkan cacat tubuh. Tunadaksa atau kelainan anggota gerak. 1. Anggota gerak tubuh melemah. 2. Jari tangan kaku dan sulit motorik halusnya. Yang ketiga, sulit berdiri, jalan maupun duduk. Kebutuhan anak dalam pembelajaran antara lain: 1. Berikan alat bantu gerak, yaitu diantara lain kursi roda dan lain-lain. 2. Berikan terapi pada fisik agar bisa dioptimalkan. Perkembangan fisik anak tunadaksa secara umum. Perkembangan manusia dapat dibedakan ke dalam aspek psikologis dan fisik, seperti juga kondisi ketunaan yang lain. Kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir, saat lahir, dan setelah anak lahir. Adapun kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada masa setelah anak lahir, di antaranya karena faktor penyakit, faktor kecelakaan, pertumbuhan tubuh yang tidak sempurna pada anak tunadaksa, potensi anak tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna dalam usahanya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Ketunadaksaan yang dialami anak tunadaksa biasanya dikompensasikan oleh bagian tubuh yang lain. Maka dari itu, secara umum perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dikatakan hampir sama dengan orang-orang normal pada umumnya, kecuali pada anggota tubuh yang mengalami kegagalan fungsi. Klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa ortopedi dan anak tunadaksa saraf. Sedangkan menurut Franz G. Kuning yang dikutip oleh Sujihati Sumantri menyebutkan klasifikasi untuk anak tunadaksa antara lain clubfoot, kaki seperti tongkat, clubhand, tangan seperti tongkat, polydactylis, jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki, syndactylis, jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan lainnya, torticollis, gangguan pada leher sehingga kepala terpulai ke muka, spina bifida, sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup, kretinisme, kerdil, mikrocephalus, kepala yang kecil atau tidak normal, hidrocephalus, kepala yang besar karena berisi cairan, congenital amputation, bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu, Friedreich's ataxia, gangguan pada sumsum tulang belakang, oxaphalgia, gangguan pada sendi paha terlalu besar, sifilis, kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit sifilis. Jadi, untuk klasifikasi anak tunadaksa antara lain tunadaksa ortopedi, anak tunadaksa saraf. Perkembangan kognitif anak tunadaksa. Kehidupan individu itu tidak bisa terlepas dari lingkungannya, termasuk pula anak berkelainan. Karena itu, hubungan stimulus dan respon individu anak berkelainan dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
ditentukan oleh kondisi kognitif dan motorik dalam hubungannya dengan masalah belajar, pemahaman, dan ingatan. Dalam meniti perkembangannya, manusia mengalami banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Proses adaptasi menurut Piaget terdiri dari proses akomodasi dan asimilasi. Supaya proses-proses tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka diperlukan 1. Suatu lingkungan yang memberikan dukungan dan juga memberikan dorongan. Yang kedua, individu yang memiliki anggota tubuh lengkap dalam arti fisik dan biologi. Sedangkan menurut Gunarsa yang dikutip oleh Muhammad Effendi bahwa ada 4 aspek yang turut mewarnai perkembangan kognitif anak tunadaksa, yakni 1. Kematangan. Kematangan ini merupakan perkembangan susunan saraf. Misalnya, kemampuan mendengar disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan saraf tersebut. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. 3. Transmisi sosial, yaitu dipengaruhi yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. 4. Ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Perkembangan bicara dan emosi anak tunadaksa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Dengan bahasa, maka seseorang mampu mengerti maksud dan tujuan seseorang. Dengan bahasa pula, maka seseorang mampu mengungkapkan perasaan, emosi, dan pikirannya. Pada anak tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu berbeda dengan anak normal. Apabila terdapat orang tua yang terlalu bersikap melindungi secara berlebihan, maka akan menyebabkan anak tunadaksa mengalami ketergantungan. Anak tunadaksa yang sudah sejak kecil mengalami ketunaan, maka perkembangan emosinya secara bertahap. Namun yang setelah dewasa mengalami ketunaan, maka akan memberikan dampak yang cukup besar untuk perkembangan emosinya, karena anak mereka pernah merasakan kehidupan normal sebelumnya. Oleh karena itu, dukungan dari orang-orang di sekitarnya dapat memberikan pengaruh yang baik untuk anak tunadaksa. Perkembangan sosial anak tunadaksa. Kelainan pribadi dan emosi anak tunadaksa tidak secara langsung diakibatkan karena ketunaannya, melainkan ditentukan oleh bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa, antara lain sebagai berikut. 1. Terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua yang berlebihan yang justru akan menghambat terhadap perkembangan kepribadian anak, karena orang tua biasanya cenderung overprotection. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap anak tunadaksa menyebabkan anak merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Sikap orang tua, keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak tunadaksa. Hal-hal yang sebagaimana dijelaskan di atas secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tunadaksa, merasakan ditolak, harga diri yang rendah, dan kurang percaya diri serta menjauh dari lingkungannya. Gangguan penglihatan dan pendengaran anak tunadaksa. Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan pada anak tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan. Masalah lain yang dialami oleh anak tunadaksa adalah gangguan ketajaman pendengaran, meskipun frekuensinya tidak sebanyak yang mengalami gangguan penglihatan. Meskipun demikian, untuk anak tunadaksa jenis polio, sebagian besar dari mereka tidak mengalami gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Hal tersebut berbeda dengan anak tunadaksa cerebral palsy, yang sebagian besar dari mereka mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Ketunadaksaan dan dampaknya sama seperti bentuk kelainan atau ketunaan yang lain. Kelainan fungsi anggota tubuh yang dialami seseorang memiliki akibat yang hampir serupa, terutama pada aspek kejiwaan penderita, baik berefek langsung atau
Efek yang ditimbulkan dapat berupa penolakan terhadap lingkungan, selalu menyendiri, merasa dikucilkan, dan efek yang lainnya. Akibat dari ketunaan yang dialami oleh seseorang, maka mereka juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan kegiatan. Akibat dari ketunaan yang dialami oleh seseorang, maka mereka juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Semakin lama anak tunadaksa beristirahat di dalam rumah, maka mereka akan semakin terisolasi dari teman-temannya. Karakteristik tunadaksa. Karakteristik ketunadaksaan dapat dibagi menjadi 5 karakteristik dalam AZIS 2015, yaitu A. Karakteristik kognitif implikasi. Dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. B. Karakteristik inteligensi. Dijelaskan dalam AZIS 2015, untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hausserman Test untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. C. Karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung overprotective. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Lalu selanjutnya yang D, karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Selanjutnya yang E, karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, intonasi, dan sistem respirasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik tunadaksa terdiri dari karakteristik kognitif, inteligensi, kepribadian, karakteristik fisik, serta bahasa atau bicara. Faktor yang dihadapi penyandang tunadaksa.
Pandangan hidup dalam diri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah ini sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi penyandang tunadaksa. Permasalahan terkait kecacatan yang dihadapi penyandang tunadaksa adalah A. Faktor internal, menyangkut keadaan jasmani yang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari, activity of daily living, menyangkut kejiwaan atau mental seseorang. Akibat kecacatannya, seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimis, labil, dan sulit untuk mengambil keputusan. Semuanya dapat merugikan, khususnya berkenaan dengan hubungan antara manusia dan canggung dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya, masalah pendidikan. Kecacatan fisik sering menimbulkan kesulitan, khususnya pada anak usia sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah. Kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah maupun fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, masalah ekonomi. Tergambar dengan adanya kehidupan penyandang tunadaksa yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendapatan, tingkat produktivitas yang rendah karena kelemahan jasmani dan rohani, hingga tidak memiliki keterampilan kerja atau produksi, serta adanya hambatan di dalam struktur kejiwaan, berakibatkan pada ketidakmampuan di dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya, masalah penampilan. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Lalu selanjutnya yang D, karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik anak tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Selanjutnya yang E, karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, intonasi, dan sistem respirasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik tunadaksa terdiri dari karakteristik kognitif, inteligensi, kepribadian, karakteristik fisik, serta bahasa atau bicara. Faktor yang dihadapi penyandang tunadaksa. Pandangan hidup dalam diri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah ini sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi penyandang tunadaksa. Permasalahan terkait kecacatan yang dihadapi penyandang tunadaksa adalah A. Faktor internal, menyangkut keadaan jasmani yang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari, activity of daily living, menyangkut
kejiwaan atau mental seseorang. Akibat kecacatannya, seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimis, labil, dan sulit untuk mengambil keputusan. Semuanya dapat merugikan, khususnya berkenaan dengan hubungan antara manusia dan canggung dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya, masalah pendidikan. Kecacatan fisik sering menimbulkan kesulitan, khususnya pada anak usia sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah. Kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah maupun fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, masalah ekonomi. Tergambar dengan adanya kehidupan penyandang tunadaksa yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendapatan, tingkat produktivitas yang rendah karena kelemahan jasmani dan rohani, hingga tidak memiliki keterampilan kerja atau produksi, serta adanya hambatan di dalam struktur kejiwaan, berakibatkan pada ketidakmampuan di dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya, masalah penampilan. Peranan sosial berupa ketidakmampuan hubungan antar perorangan, berinteraksi sosial, bermasyarakat, dan berpartisipasi di lingkungannya. Kedua, faktor eksternal. Masalah keluarga, yaitu timbul rasa malu akibat salah satu anggota keluarganya adalah penyandang tunadaksa atau cacat fisik. Akibatnya anak menjadi jarang diperhatikan, tidak boleh bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, kurang mendapatkan kasih sayang sehingga anak tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya. Selanjutnya ada masalah masyarakat. Masyarakat yang memiliki warga penyandang tunadaksa akan turut terganggu kehidupannya. Selama penyandang tunadaksa ini belum mampu berdiri sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Pelayanan umum. Ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, dan lainnya masih sedikit, bahkan jarang sekali yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat. Di dalam kehidupan penyandang tunadaksa tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari keadaan jasmani dan rohani, status pendidikan dan status ekonomi, serta tentang keberadaan dirinya di lingkungan masyarakat. Faktor eksternal terdiri dari keadaan keluarga yang cenderung overprotective, penerimaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, serta pelayanan umum bagi penyandang tunadaksa. Dan selanjutnya saya akan membahas layanan pendidikan anak tunadaksa, tujuan pendidikan anak tunadaksa, tempat pendidikan, sistem pendidikan. Yang pertama, A. Tujuan pendidikan anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Connor 1975 dalam Musyafaq Asy'ari 1995 mengemukakan bahwa dalam pendidikan anak tunadaksa perlu dikembangkan 7 aspek yang diadaptasikan sebagai berikut. Pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan aspek ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah khusus anak tunadaksa SLBD tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya. Namun hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Oleh karena anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik,
Maka dalam proses pendidikan, guru harus turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya dengan cara bekerja sama dengan staf medis. Hambatan utama dalam belajar adalah adanya gangguan motorik. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerja sama dengan psikolog harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis.